Selamat berjumpa lagi dengan channel YouTube Rukun Beragama yang diasuh oleh Dr. Binsar Antoni Huta Barat. Saya hari ini akan berbicara bagaimanakah prediksi apakah mungkin ada kesatuan gereja. Secara khusus saya akan menjelaskan apakah mungkin Katolik dan Protestan itu bisa bersatu atau membangun sebuah kesatuan gereja. Saya berharap jangan di-skip video saya ini, nanti bisa menimbulkan kesalahpahaman karena penjelasan saya ini cukup panjang dan diikuti dengan baik ya, supaya jangan membangun sebuah persepsi yang salah tentang ini. Baik. Sebenarnya sederhana saja menurut saya. Protestan dan Katolik bisa bersatu kalau saja persoalan infalibilitas Paus ya, infalibilitas Paus dalam Katolik itu bisa kemudian didamaikan. Artinya adalah bisa mengalami sebuah perubahan. Mengapa demikian? Karena pada Konsili Vatikan I ditegaskan bahwa ketika Paus berbicara ex cathedra, yaitu ketika ia secara formal mendefinisikan suatu doktrin yang menyangkut iman dan moral untuk dipegang oleh gereja yang universal, ia dikuasai oleh infalibilitas itu yang olehnya penebus yang ilahi itu menginginkan gerejanya diberkati. Dan dengan demikian ketetapan seperti itu tidak dapat diperbaharui. Itulah makanya selalu teman-teman Katolik mengatakan doktrin Katolik sudah final gitu. Nah, bagaimana dengan Protestan? Prinsip Protestan adalah prinsip sentral dari Protestantisme adalah bahwa tak ada seorang individu pun dan tak ada satu kelompok manusia pun dapat mengklaim suatu harga diri ilahi karena prestasi moralnya, karena kekuasaan sakramentalnya, karena kekudusan, dan karena doktrinnya. Jadi menurut Protestan, gereja merupakan instrumen Kristus di dalam dunia. Jadi kita sudah melihat jelas ya, bahwa tampak jelas bahwa Katolik dan Protestan ya tidak mungkin ya mengalami pendamaian kalau tidak ada tidak ada penyesuaian mengenai isu infalibilitas itu. Nah, saya sekarang akan menjelaskan mengenai penjelasan lebih lanjut mengenai sejarah bagaimana gereja itu mengalami perpecahan-perpecahan. Dari waktu ke waktu, gereja mengalami penganiayaan. Gereja selama abad-abad pertama merupakan suatu komunitas misioner. Setelah Galerius mengeluarkan dekret tentang toleransi pada tahun 31, tadinya gereja dikejar-kejar kan. Kemudian ada dekret toleransi tahun 311 ya. Konstantinus dan para misionernya menggantikan secara bertahap semakin mendukung gereja. Jadi awalnya gereja itu dikejar-kejar. Dia hanya komunitas misioner. Tapi kemudian setelah Konstantinus, kemudian Galerius mengeluarkan dekret ya tahun 311. Nah di situ Kaisar Konstantinus yang mendukung gereja ya makin memberikan pembaruan-pembaruan dalam organisasi gereja. Situasi berubah secara dramatis sehingga pada tahun 600 gereja yang awalnya suatu komunitas teraniaya menjadi kekuatan keagamaan yang dominan di dalam kekaisaran Konstantinus tersebut. Ya. Mulai dari saat itu, gereja kehilangan karakter sebagai komunitas misioner dan menjadi institusi keagamaan yang mapan. Tadinya adalah komunitas misioner, kemudian gereja itu ribut untuk menjadi institusi yang mapan. Ini yang terjadi ya. Luther yang mendapatkan pencerahan bahwa iman adalah esensi dari kehidupan Kristen, ya bukan tindakan pengorbanan. Kemudian juga dikatakan perbuatan-perbuatan baik tidak memikat kasih, tetapi perbuatan baik memancar secara alamiah dari hati yang dipenuhi iman. Jadi
perbuatan baik itu memancar dari hati yang penuh iman kepada Tuhan. Kemudian dikatakan dari iman mengalirlah kasih dan sukacita di dalam Tuhan. Dan dari kasih lahirlah pikiran yang penuh gairah untuk melayani sesama manusia dengan ketulusan. Ini menarik ya. Jadi Luther mengatakan ya, iman adalah esensi dari kehidupan Kristen, bukan tindakan pengorbanan. Nah, ini mungkin nanti akan dilahirkan dengan misa ya. Perbuatan-perbuatan baik tidak memikat kasih, tetapi perbuatan baik memancar secara alamiah. Jadi perbuatan yang baik itu memancar secara alamiah dari hati yang dipenuhi iman. Dari iman mengalirlah kasih dan sukacita di dalam Tuhan. Dan dari kasih lahirlah pikiran yang penuh gairah untuk melayani sesama ya, manusia dan dengan ketulusan hati. Berdasarkan keyakinan Luther ya, ini Luther menyerang penjualan surat-surat ya penebusan dosa ya, atau penghapusan dosa, surat-surat penghapusan dosa. Dan kemudian Luther ya, Protestan menetapkan dua prinsip. Keselamatan bukan suatu prestasi manusia, tetapi bergantung pada anugerah, kemurahan dan tindakan Allah. Anugerah, kemurahan dan tindakan Allah. Yang pertama. Yang kedua, anugerah Allah tidak akan manjur menghadapi kedegilan hati manusia. Iman dan pertobatan dituntut dari mereka yang menerima kemurahan hati Allah. Ya, ini seperti itu ya. Jadi tidak hanya menerima surat pengampunan dosa gitu ya. Kata Luther ini ya, tidak hanya menerima misa. Ya, tapi di situ dikatakan dia harus ada ya pertobatan, iman dan pertobatan gitu ya. Dikatakan harus iman dan pertobatan yang dituntut. Jadi orang itu bisa menghadirkan kasih kepada baik gitu dengan beriman kepada Allah ya, melalui pertobatan tersebut. Seperti itu ya. Dengan diberikan iman maka manusia bertobat kan. Dan kemudian dari pertobatan ya yang didasarkan oleh iman itu mengalirlah di situ dikatakan kasih dan sukacita dalam Tuhan, dan itulah yang mendorong manusia melakukan tindakan kasih kepada sesama. Jadi para reformator sepakat pemikiran dan praktek gereja abad pertengahan menyesatkan. Ini minta maaf untuk teman-teman Katolik gitu ya. Jadi Luther mengatakan mereka menyesatkan gitulah. Itulah kayak sering menyesatkan. Ini saya menjelaskan ya pandangan Luther. Jadi teman-teman Katolik jangan tersinggung nih. Ini kan katanya Patrice Allegro dengan membacakan sejarah. Nah, saya juga membacakan ini pada reformator ya. Jadi kalau memarah ya marahlah pada reformator itu, jangan dengan saya ya. Saya kan mengajak Anda menjadi rukun gitu ya. Jadi para reformator sepakat pemikiran dan praktik gereja abad pertengahan itu Roma Katolik itu menyesatkan. Namun para reformator sendiri memang tidak mengalami kesepakatan cara yang mengunya kesalahan itu dibarui. Maksudnya kalau kita lihat misalnya di kalangan Protestan itu ada yang bobotnya lebih berat pada anugerah dan kemurahan Allah. Nah ini kan sering kali ya, kemarin saya jelaskan kepada Patrick Smith itu, dia bobotnya kepada anugerah dan kemurahan Allah. Jadi itu makanya dia bisa berat sebelah gitu kan. Jadi sama sekali sampai orang berinterpretasi salah, tidak ada perbuatan baik, tidak ditambahkan perbuatan baik gitu kan. Karena mungkin ya penjelasannya kurang baik gitu ya. Dan memang dia sepertinya jatuh kepada lebih menekankan kepada anugerah ya. Beberapa lainnya memberikan bobot terhadap iman dan perbuatan. Jadi ada kesesuaian. Satu anugerah, yang satu lagi iman dan perbuatan. Ini yang terjadi. Jadi kalau dengar diskusi Protestan seperti itu, karena memang rumusannya tidak terbelah dua seperti itu ya. Seiring dengan semakin mendalamnya keraguan terhadap keandalan tradisi abad pertengahan, ya keraguan. Jadi orang-orang Protestan itu ragu dengan tradisinya gitu ya, dengan gereja pertengahan. Kemudian reformator itu berbalik pada kitab suci sebagai satu-satunya patokan untuk kepercayaan dan praktik mereka. Jadi reformator menolak 7 sakramen dan menetapkan hanya 2 sakramen dengan jaminan kitab suci. Karena di kitab suci yang jelas-jelas mengatakan itu hanya 2 sakramen. Nah, di sini terjadi perbedaan-perbedaan.
Kemudian reformasi dimulai dengan serangan Luther atas penjualan surat-surat penghapus dosa. Dan tradisi abad pertengahan salah menurut kitab suci. Ya, menurut pandangan Luther ya. Pikiran abad pertengahan ya, ini mengatakan sebab kurban itu adalah satu dan sama. Hanya cara persembahannya yang berbeda ya. Jadi itu apa namanya? Ya, dikatakan tentang kurban ya. Konsili lebih lanjut berpendapat setiap misa berarti berpartisipasi dalam pengorbanan di Kalpari. Jadi setiap misa itu terjadi. Jadi terjadi ada pengorbanan di Kalpari. Jadi orang yang melakukan misa itu ya terjadi bersama-sama dengan pengorbanan di Kalpari. Nah ini yang kemudian berbeda dengan Protestan. Nah, kalau begitu Yesus berarti berkali-kali lah gitu kan. Seperti itu. Ini kan pandangan-pandangan yang kemudian misa juga berpartisipasi dalam pendamaian dan penebusan Kalpari. Jadi dia berpartisipasi dengan misa itu. Persoalannya adalah bagaimana mengaitkan perjamuan malam dengan kurban. Karena Yesus belum mati di Kalpari. Ya. Perjamuan malam kan Yesus belum mati gitu ya. Nah kalau perjamuan kudus itu dikaitkan dengan perintah perjamuan malam, kan Yesus belum mati di Kalpari. Nah kalau perjamuan malam itu mereka mati bersama Yesus di Kalpari, bagaimana menghubungkannya? Dan itu kan dilakukan terus-menerus seperti itu. Nah inilah perbedaan antara Katolik dan Protestan. Katolik terus mempertahankan bahwa misa adalah kurban persembahan dan pendamaian. Imam Katolik berbeda dengan imam Protestan. Ini menurut Katolik. Katolik berpendapat imam secara khusus ditahbiskan untuk suatu martabat imamat yang berkaitan dengan persembahan kurban. Kemudian itu dikaitkan dengan kehidupan rohaniwan yang tidak menikah. Ya. Jadi kan Romo Katolik tidak menikah ya. Dan kemudian dicari hubungannya, katanya mengacu pada perjanjian lama yang menuntut dari para imam suatu periode berpantang melakukan hubungan seksual sebelum mereka diperkenankan untuk mempersembahkan kurban. Jadi kalau imamat 22 ayat 3, imamat 15 ayat 2, kan situ imam yang akan mempersembahkan kurban dia tidak boleh melakukan hubungan seksual begitu ya. Nah kemudian ini dikaitkan kalau imam berarti dia tidak menikah kan gitu. Ini di Katolik. Nah itu terserah lah, itu urusannya teman-teman Katolik. Tapi ini menjadi pertanyaan-pertanyaan ya di Protestan. Protestan kan tidak menerima itu, tidak menerima imam itu harus tidak menikah gitu. Ini berbeda berarti. Roma Katolik melihat misa tak lain adalah pengulangan persembahan kurban. Ini dia. Ya. Yang diperintahkan oleh Kristus sendiri. Jadi misa itu pengulangan persembahan kurban. Jadi berkali-kali itu. Jadi seakan-akan bagi Protestan, lucu sekali ya. Oh, Yesus mati berkali-kali terus. Kan Yesus sudah mati satu kali dan untuk selama-lamanya gitu kan. Nah ini yang perbedaannya antara Katolik dan Protestan. Jadi dilakukan terus-menerus yang digenapi pada perjamuan malam hari. Ya, jadi jelas kalau kita melihat, jadi kalau doktrin-doktrin Katolik kan yang dikatakan itu dikatakan tidak bisa salah, final. Tapi reformator melihat itu salah gitu loh. Ada penyimpangan-penyimpangan jelas gitu. Dan nanti akan kita lihat juga memang bahwa kalau menurut Katolik ya penyimpangannya itu gara-gara individu. Maka mereka menguatkan organisasi. Ya, nanti ketika Vatikan II kan mereka betul-betul menguatkan organisasi. Dan kemudian ya udah menyingkirkan yang lain, termasuk Hans Kung juga. Ya, yang orang Katolik juga yang berbeda itu dipinggirkan juga. Bahkan murid-muridnya ditubingkan sempat tidak diwisuda itu. Karena mendukung Hans Kung gitu, berbeda dengan Paus ya. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya sih pergumulan itu ada di dalam Katolik. Jadi jangan mengatakan bahwa di Katolik itu tidak ada perpecahan. Ada gitu. Cuma bedanya kan karena dia organisasi, ya perpecahan dikeluarkan. Begitu bedanya seperti itu. Ya seperti negara lah ya. Karena itu kan semacam seperti negara ya. Kalau di Indonesia ini ada pemberontak lagi disingkirkan gitu, seperti itu. Tapi tidak, ataupun yang tidak setuju disingkirkan seperti itu gitu. Jadi memang ya, semangatnya untuk menjaga terus gereja itu. Nanti kita lihat lebih lanjut lagi. Jadi gerakan penyatuan gereja sebenarnya sudah dilakukan oleh Protestan ya. Itu abad 19 juga ya, ada, karena dilihat ada persaingan misi. Jadi pada waktu gerakan misi-misi ada persaingan misi kan, dianggap oleh Protestan kalau ada persaingan misi itu sia-sia itu. Jadi kemudian muncullah namanya gerakan iman dan tata gereja, faith and order.
yang kemudian diresmikan sebagai komisi. Komisi itu di Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Jadi ada Dewan Gereja-Gereja Sedunia ya. Dalam persidangannya yang pertama di Amsterdam 1948, itu tuh gerakan untuk penyatuan gereja itu dijadikan komisi di gereja-gereja dunia. Komisi ini melakukan pertemuan rutin untuk menggarap isu-isu tentang okumene. Ya, jadi ada gerakan okumene itu untuk menyatukan gereja seluruh dunia, khususnya yang berkaitan dengan tentang gereja, pelayanan kependetaan dan sakramen, gitu kan? Jadi terkait ini organisasi gereja nih, pelayanan kependetaan dan sakramen. Bahkan tahun 1980 dia komisi itu ada melahirkan dokumen ya tentang sakramen. Tahun 82 menjelaskan dokumen pemikiran aneka tentang sakramen. Jadi Dewan Gereja sedunia itu meluncurkan. Jadi kalau Katolik 7, Protestan 2, ya. Dan bahkan ada lagi gereja-gereja lain yang punya sakramen lebih dari 7 gitu kan. Nah, itu kemudian dimunculkan aneka tentang sakramen. Dan itu tidak dipaksakan seperti itu ya. Kemudian Konsili Vatikan I pada tahun 1870 juga sebenarnya sudah mengusahakan persatuan gereja. Dengan dasar bahwa hanya gereja Katolik yang dipersatukan oleh suatu kepausan yang kuat. Nah, ini yang menjadi persoalan. Dan dikatakan hanya gereja kepausan yang kuat itu yang efektif dalam menghalau berbagai kekuatan perusak. Ya. Jadi Paus ke-9 mengadopsi doktrin infalibilitas kepausan. Nah, ini dia. Ini yang menjadi persoalan ketika terjadi dengan hubungan dengan Protestan gitu. Karena tradisi Katolik itu tidak bisa salah gitu, tidak bisa diperbaiki, tidak diperbarui begitu ya. Ya, Konsili Vatikan I itu kemudian menegaskan bahwa ketika Paus berbicara ex cathedra, yaitu ketika ia secara formal mendefinisikan suatu doktrin yang menyangkut iman dan moral untuk dipegang oleh gereja yang universal, ia dikuasai oleh infalibilitas. Itu yang olehnya penebus ilahi itu menginginkan gerejanya diberkati, dan demikian ketetapan-ketetapan seperti itu tidak dapat diperbaharui. Nah, ini persoalan besarnya. Kenapa tidak bisa ada penyatuan gereja antara Katolik dan Protestan? Karena Katolik berkeras ya. Berarti doktrin-doktrin itu tidak bisa diperbarui gitu. Ya, maka itu kalau lihat semangatnya Patris Allegro membidat-bidatkan, dia merasa ya doktrinnya sudah sempurna, sedangkan Protestan tidak demikian gitu. Jadi kalau dikatakan Patris Allegro itu mengajarkan doktrin Katolik, enggak juga. Sebenarnya dia sedang mempromosikan untuk menaklukkan Protestan gitu. Bukan kesatuan gereja, karena Katolik tidak punya semangat kesatuan gereja dalam arti kata gereja-gereja mandiri, tidak. Dia maunya semua masuk ke dalam Katolik, dan seperti itu ya. Dalam 150 tahun terakhir ini sudah ada gelombang penyatuan gereja yang dimotori oleh Protestan. Komunitas keagamaan di Prancis misalnya, Theiss, ya, juga di sini mengatakan jangan pernah setuju dengan skandal pemisahan-pemisahan Kristen yang secara pasif mempromosikan kasih kepada sesama. Ya. Tetapi tetap terpisah-pisah. Katanya orang Kristen itu kasih kepada sesama. Tapi kok tidak ada kesatuan gereja? Terus dia katakan, milikilah kasih yang secara pasif mempromosikan kasih kepada sesama. Ya. Tapi tetap terpisah-pisah gitu. Jadi maksudnya tidak, kalau kasih tidak terpisah-pisah gitu ya. Milikilah kasih untuk kesatuan tubuh Kristus, dikatakan gitu. Jadi kalau kita mengatakan kita mempromosikan kasih, sebenarnya kita tidak boleh terpisah-pisah. Tapi miliki kasih untuk kesatuan tubuh Kristus. Nah, di sini persoalan lagi. Nanti perbedaan makna tubuh Kristus antara Katolik dan Protestan. Keinginan itu diberi fokus pada persidangan keempat Dewan Gereja Dunia, ya. Dewan Gereja Dunia di Uppsala tahun 1968. Maksud Kristus adalah membawa orang-orang dari segala zaman, segala bangsa, segala tempat, segala kondisi ke dalam suatu kesatuan organis dan hidup dalam Kristus oleh Roh Kudus di bawah kebapaan yang universal. Usaha-usaha penyatuan gereja terbagi dua. Yang pertama, penyatuan gereja ke dalam gereja Roma Katolik. Ya, ini dia. Jadi yang dipromosikan oleh Patris Allegro itu gereja universal gitu kan, yang saya bilang waktu berbahaya itu, saya bilang gitu kan. Jadi agama global gitu ya. Dan penyatuan gereja-gereja yang secara sah dan secara resmi berdiri sendiri. Jadi dari Protestan ya kesatuan gereja nggak perlu harus masuk ke gereja Roma Katolik.
Jadi gereja-gereja itu ya sah dan resmi berdiri sendiri. Ya. Jadi perbedaan itu terkait perdebatan tubuh Kristus. Jadi seperti itu kan. Kalau tubuh Kristus di gereja di Katolik kan ya, hubungannya kan dikatakan langsung ya. Itu sepertinya ilahi dan ini berbahaya memang. Hans Kung, tokoh Katolik dan Moltmann sebenarnya telah melontarkan kritik terkait bahaya mengilahkan gereja. Nah, kan sering kan kalau saya dengar chatting-chatting dari Roma Katolik, mereka katakan udah sempurna itu, ya. Nah itu dia. Kemudian ini orang Katolik sendiri yang mengatakan dengan teolog Protestan juga, bahaya mengilahkan gereja dan membuatnya terlalu berlebihan sebagai realitas yang suci, sebagai inkarnasi yang terus menerus, ya harus. Gereja menyerempet bahaya dari suatu identifikasi yang berlebihan akan dirinya dengan Kristus, gitu ya. Jadi harus dilihat ini, bukan seperti gereja itu realitas yang suci gitu ya. Walaupun di situ gereja itu ada Roh Kudus gitu, tapi bukan berarti dia sama dengan Kristus gitu. Kemudian menurut Moltmann dan Kung, ini satunya Hans Kung ini tokoh Katolik yang terkenal ya, yang mengatakan tidak ada perdamaian tanpa perdamaian agama-agama. Ya. Sayangnya ya dia kemudian juga ya disingkirkan juga dari gereja Katolik ya. Vatikan II. Suatu perbedaan yang lebih tajam antara Kristus dan gerejanya tampak perlu untuk menghindari pemberhalaan gereja. Jadi yang memperingatkan dari Katolik sendiri yaitu Hans Kung, bahwa gereja Katolik itu bahaya melakukan pemberhalaan gereja, yang di dalamnya kelemahan gereja dan kebutuhannya yang terus-menerus untuk pembaruan diredam. Jadi karena dia tuh jadi ilahi, berhala, jadi gereja itu tidak perlu diperbaharui terus-menerus. Yang tidak diperbaharui Kristus. Ya. Kalau sudah mengidentifikasikan Kristus secara sempurna, ya inkarnasi itu sama dengan inkarnasi Kristus, nah itu berbahaya. Jadi gereja itu jadi ilahi. Ya. Nah, itu yang diingatkan oleh Katolik dan Moltmann. Jadi bagi Moltmann dan Kung, gereja tetap menjadi tubuh Kristus karena Roh Kristus tinggal di dalamnya. Tapi perbedaan antara ketidakberdosaan, ya, yaitu inkarnasi Kristus kan tidak berdosa, ya, dan kehadirannya di dalam komunitas yang sering berdosa. Jadi Kristus itu hadir dalam gereja, komunitas yang sering berdosa, membutuhkan penekanan yang terus-menerus. Ya. Jadi harus dibedakan antara inkarnasi asli Kristus dan kehadiran Kristus di dalam gereja. Nah ini menurut Protestan demikian. Jadi prinsip sentral dari Protestantisme yang saya jelaskan dari awal, tak ada seorang individu pun dan tak ada satu kelompok manusia pun dapat mengklaim suatu harga diri ilahi. Karena prestasi-prestasi moralnya, karena kekuasaan sakramentalnya, karena kekudusan, dan karena doktrinnya, gereja merupakan instrumen Kristus di dalam dunia. Jadi jelas, tidak ada isu yang tampak lebih besar atau rasanya lebih keras ya. Kalau bicara tentang penyatuan gereja kan, haruskah kepausan menjadi fokus kesatuan dalam gereja besar yang akan muncul itu? Itu kan yang diutarakan oleh oleh Patrice Allegro kan, gereja yang universal gitu. Haruskah begitu? Jadi kepausan, jadi sebuah organisasi. Kalau Vatikan II mengasumsikan bahwa paus akan terus-menerus memainkan peran sentral di masa depan. Dan memang ya mereka dari Katolik kan maunya adalah gereja yang universal, artinya semua yang bukan dari Katolik masuk ke Katolik kan begitu. Dan itu menurut saya itu mimpi jadi agama global gitu, bahaya gitu ya, seperti itu. Tapi terserah itu urusan umat Katolik gitu. Karena itu tidak ada lagi kalau lihat dari sini. Jadi tidak mungkin penyatuan antara Katolik dengan Protestan gitu, tidak mungkin gitu ya. Kalau Protestan walaupun diserang bagaimana banyak denominasinya, ya mereka sudah punya kesatuannya gitu. Walaupun misalnya Katolik diserang oleh Reform, itu kan hanya oknum-oknum saja sebenarnya. Tapi secara organisasi besarnya nggak ada masalah sebenarnya seperti itu ya. Jadi isunya adalah karena isu infalibilitas kepausan ya, maka ya berarti tidak mungkin tampaknya ada kesatuan gereja ya. Ya, rasanya tidak ada skema apapun untuk kesatuan gereja yang akan berhasil, kecuali gereja Roma Katolik mau mengubah pendiriannya. Sekali lagi,
Kalau kita lihat dari promosi YouTube dari Patrice Allegro, Romo Alpon, dan banyak lagi juga Crusade segala macam, itu semuanya adalah promosi bahwa Katolik itu merasa paling benar dan tidak mau merubah yang namanya infalibilitas kepausan, yang itu menjadi tuntutan Protestantisme. Jadi sebenarnya kalau dikatakan Romo Allegro, Patrice Allegro itu hanya membacakan Katolik, oleh pendukung nggak benar. Dan memang mereka jadi apologetika Katolik sebenarnya. Demikian juga MIM, Diki juga, dia kan juga menjawab. Cuma persoalannya memang ketika menjawabnya jadi saling serang menyerang dengan tanpa ada dasar ya yang kuat gitu, saling menyerang gitu. Harusnya kan saya bilang ya jelaskan aja perbedaan-perbedaannya gitu. Seperti ini kan, seperti misalnya infalibilitas kepausan. Ini kan sudah katanya Katolik sudah final. Ya kalau sudah final ya nggak bisa lagi ada persatuan gereja Protestan dengan Katolik. Ya Katolik jangan paksa-paksa gitu loh. Ya, untuk Protestan bisa bersatu dengan menyerang segala macam Protestantisme nggak mempan begitu loh. Makanya saya selalu katakan Protestantisme itu indah. Ya seperti ini kan. Dan mungkin kalau teman-teman Katolik terus melakukan seperti itu, dan orang akan makin banyak tahu tentang doktrin-doktrin Katolik gitu ya, secara luas. Dan nanti apalagi doktrin infalibilitas Paulus itu. Ya bagaimana mungkin semua orang yang punya pengetahuan yang baik juga, ya nggak mungkin lah ya, semua ilmuwan kan mengalami progresi, pengembangan gitu. Tidak mungkin berubah gimana caranya gitu kan. Dulu kan kita belum punya kemajuan tentang ilmu pengetahuan. Seperti itu sekarang jauh lebih maju gitu. Kalau itu saya katakan ya bukan saya menyerang Katolik, saya bersyukur juga hadir di Protestan. Karena itu saya selalu katakan Protestan itu indah. Tapi kalau Katolik mau merasa keren ya silakan ya. Tapi kalau dikatakan apakah mungkin persatuan Katolik dengan Protestan, saya harus katakan selama Katolik tidak merubah isu infalibilitasnya, ya tidak akan ada persatuan. Jadi nggak usah lah perdebatan-perdebatan terlalu keras mana benar mana salah, nggak perlu ya. Bahwa doktrin Katolik sudah final nggak perlu lah, karena Protestan memang tidak mengakui doktrin Katolik itu final, nggak mengakui. Infalibilitas Paulus itu tidak diakui. Jadi segala infalibilitas tentang tradisi Katolik tidak diakui oleh Protestan. Kan saya sudah katakan intinya di situ. Kalau Protestan mengatakan tidak ada ya manusia itu yang ilahi, tidak ada. Manusia yang bebas dari salah tidak ada. Itulah Protestantisme. Nah kalau Katolik merasa bisa tanpa salah ya silakan gitu. Tapi ya nanti akan bertarung dengan kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi terus terang saya katakan ya sebenarnya sih ya MIM, DKI ya nggak usah harus menyerang terlalu berlebihan. Utarakan aja apa adanya. Kalau doktrin yang benar itu ya nggak perlu dengan ngotot-ngotot, dengan menghujat, biasa saja gitu. Ya. Saya juga bicarakan ini kepada Katolik juga tidak menghujat, cuma yang saya menjelaskan ada keheranan Protestan begini, seperti itu. Tidak memaki-maki, ya kalau mereka mau tetap berkeras silakan. Tapi ya saya harus menjelaskan gitu. Kalau Katolik tetap seperti itu, ya maka Protestan tetap mengatakan memang, ataupun sebagai seorang Protestan mengatakan mungkin tidak akan ada yang namanya kesatuan gereja. Ya gerakan-gerakan akumenis juga mengakui hal itu. Karena kalau dimasukkan seperti itu. Demikian juga di Protestan. Ketika dipaksakan, ya misalnya karismatik, segala macam itu nggak bisa. Memang ada persoalan-persoalan kan, institusi kan. Kalau yang sekarang kan ada di luar Katolik ada namanya pemerintahan gereja episkopal. Ya kan? Episkopal, presbiterian, dan kemudian kongregasional. Itu kan yang disebut Kristus pemerintahan gereja ya sebut itu. Tapi kan sudah diakui tidak ada pemerintahan gereja yang sempurna. Nah kalau Katolik merasa itu pemerintahan gereja yang sempurna dari Tuhan, ya sudah tidak akan ada perdamaian, persatuan. Kita harus menyebut persatuan antara Katolik dan Protestan. Tapi meskipun tidak ada persatuan, ya kita harus menghargai perbedaan. Karena itu kita harus rukun. Ya sebagai dengan channel ini rukun beragama. Jadi Katolik tidak perlu memaksa Protestan mengakui doktrin Katolik. Karena bagi Protestan, doktrin Katolik itu tidak masuk akal. Ya, maaf itu. Demikian juga Protestan tidak perlu memaksa orang Katolik ya. Karena bagi Katolik, doktrin Protestan itu tidak masuk akal. Nah, itu kan saling membidatkan kalau begitu. Oke, berbeda boleh, tapi jangan lupa kita harus tetap rukun beragama.